Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab dari PAC Ibnu Kecamatan Ketanggungan. Pada hari ini juga akan tayang kurma kultum Ramadan yang kedua, sesi yang kedua bersama nanti Ustadz Zahirin Bina Ibnu IPPNU Desa Duku Tengah. Jangan lupa siapkan buku dan bolpennya untuk mencatat hal-hal yang penting pada kurma yang kedua kali ini. Saksikan dengan baik, ambil manfaatnya, ambil ilmunya. Silahkan, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina binuril hikmah wa binuril hidayah wa binuril rahmah wa binuril syafa'ah wa bi'ilmil manfa'ah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, sepuh bini sepuh dimanapun berada ingkang kaula muliaken, segenap jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama baik ranting ataupun cabang, wabil khusus ranting Ibnu IPPNU Duku Tengah Ketanggungan. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan tentunya bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan hidup sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang suci ini. Semoga keberadaan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang selalu kita idam-idamkan pertolongannya. Semoga kita sekalian selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti perjalanan hidup baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini monggo kita bersama mengkaji bersama tentang bab hikmah puasa. Tujuannya apa? Agar dalam kita beribadah tidak hanya sekedar melaksanakan saja, tapi tahu akan manfaat dari apa yang kita lakukan. Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, di sini dijelaskan, tentu kita tahu bahwa puasa huwa ahadun arkanul islamil khamsah, yaitu salah satu rukun Islam yang kelima yang menjadi pokok daripada agama Islam. Tentunya kita umat Islam tahu yang namanya puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan dari segala sesuatu. Itu puasa secara bahasa. Sedangkan puasa secara istilah syariat yaitu al-imsak anil akli wa syurbi wal jima'i naharun ma'aniyah, yaitu menahan dari makan, minum, jima di waktu siang dan sebagainya. Tentunya hikmah pensyariatan puasa. Sebelum kita tahu hikmah pensyariatan puasa, kita harus mengetahui bahwa diwajibkannya puasa ini pada bulan Sya'ban
tahun kedua hijrahnya Kanjeng Nabi. Tapi tentunya kesempatan singkat ini kita akan bersama-sama membahas tentang hikmah fi masyru'iyatihi. Kenapa sih syariat puasa itu diberikan kepada kita? Kenapa sih ada pensyariatan puasa? Ada apa di balik rahasia? Kenapa Gusti Allah perintah kula panjenengan kangge nglampahi puasa? Perlu kita sadari bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua komponen. Komponen yang pertama adalah anggota zahir atau jasad. Yang kedua adalah ruh. Pensyariatan puasa ini tentu saja untuk menata ruh kita. Karena apa? Yang akan kembali kepada Allah kelak adalah ruh kita, bukan jasad kita. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, untuk menata kemanusiaan kita, untuk menjaga fitrah kita agar selalu terjaga sampai nanti pulang ke rahmatullah. Ini tentu harus kita pahami. Sekali lagi bahwa pensyariatan puasa adalah untuk menata roh, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hikmah pensyariatan puasa yang pertama, syukrullahi ta'ala min haitsu kaunuhu ibadah. Adanya berpuasa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk ngabakti dumateng Gusti Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam 1 tahun sekali, yaitu pas bulan suci Ramadan. Karena apa? Puasa ini langsung yang menilai oleh Allah. Kita bisa bodoni menungsa, bengi sahur, awan puasa, ketika jam 10, jam 11 buka ning kamar, menungsa orang ngerti. Tapi Allah itu tahu, karena Gusti Allah maha waspada, basyirun. Maka dari itu kita harus mensyukuri datangnya bulan puasa. Kita harus memaksimalkan puasa kita, meningkatkan kualitas puasa kita, karena wujud syukur kita kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hikmah yang kedua, li ajli ayyu allimana asyari al-hakim kaifa nuhafidhu ala ada'il amanah. Hikmah yang kedua, adanya pensyariatan puasa untuk mempelajari, untuk agar kita bisa menjaga amanah. Amanah yang berupa apa? Anggota zahir dan anggota batin. Setiap perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, datangnya bulan suci Ramadan ini, kita disuruh untuk berpuasa, kita disuruh untuk melatih diri menjaga amanah yang berupa anggota zahir dan batin. Karena anggota zahir ini bisa mewujudkan perilaku yang baik, manakala ruh kita, hati kita ini menjadi baik. Sing biasane kula panjenengan tahun wingi puasa hanya sekedar nahan makan minum. Lah marilah kita tingkatkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, tingkatkan. Cara meningkatkannya bagaimana? Dengan menahan hawa nafsu kita. Mata kita, pikiran kita, kedua tangan kita, perut kita, syahwat kita, bahkan kedua kaki kita, marilah kita tahan agar jangan sampai mendekat diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena hakikatnya manusia adalah selalu tunduk kepada Allah. Jadi sangat rugi bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil hikmah dari puasa ini. Hanya menjalankan tapi tidak tahu fungsi daripada puasa itu sendiri. Maka dari itu kami mengajak, marilah kita tingkatkan pemahaman kita. Marilah kita jangan bosan untuk mencari ilmu Allah, agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Agar kita tidak tergolong oleh orang-orang yang jauh daripada Allah. Min a'radillahi ta'ala anil abdi. Ada ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Yang pertama, istighaluhu bima la ya'nihi. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang hidupnya jauh dari rahmat Allah. Bahkan niat menjauhi Allah. Secara tegas kita tidak ada rasa matur nuwun kepada Allah. Tenaga sing Gusti Allah. Pemikiran sehat sing Gusti Allah. Awak sehat, nafas sing Gusti Allah. Tapi kita seringkali menjauhi zat yang telah memberikan segalanya. Maka dari itu adanya berpuasa untuk meningkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Agar jangan sampai tergolong orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Ciri-cirinya apa orang yang jauh dari rahmat Allah? Yang pertama, kehidupannya disibukkan dengan sesuatu bima la yaknihi, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jejagungan sing laka manfaate. Wayah puasa, tongkrongan, jalan-jalan sing laka manfaate. Marilah kita kurangi bepergian kita apabila bepergian kita tidak ada manfaatnya. Di kesempatan momen ini bulan puasa, marilah kita meningkatkan takwa kita dengan cara bagaimana? Mengurangi dalam acara bepergian yang tidak ada manfaatnya. Sing biasanya tongkrongan, bocah nom-nom, dolanan HP, hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Marilah kita ganti dengan bertadarus Al-Quran di rumah, atau mempelajari kitab-kitab Allah, ataupun yang lainnya. Karena apa? Cobaan khususnya anak muda zaman sekarang itu sangat luar biasa. Dari HP kita bisa terjerumus kepada orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Secara zahir kita tidak sering keluar, tapi ternyata di dalam rumah kita selalu bermaksiat kepada Allah. Kita harus tahu dan menyadari bahwa Allah itu bersama kita, selalu mengawasi kita, maka kita harus berhati-hati. Satu detik umur yang telah kita lewati, 1 detik umur yang telah kita melakukan maksiat tidak akan terulang kembali. Maka dari itu marilah pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus menyadari, kita harus bersama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Getok tular sering tutur pinutur, kanca batur eling pengelingan, agar tidak tergolong orang-orang yang rugi. Watawasau bil haqqi watawasau bisyauq. Hikmah yang ketiga, adanya kita disuruh Allah untuk berpuasa untuk menghilangkan sifat hewan. Karena dalam diri kita ada sifat hewan yang selalu kepengin menang sendiri, gampang marah, gampang tersinggung, selalu takabur. Dengan apa kita bisa memisahkan sifat hewan dalam diri kita? Yang pertama harus tahu bahwa dalam diri kita ada sifat hewan yang harus kita jauhi, bahkan harus kita hilangkan. Maka dari itu adanya berpuasa ini salah satu cara untuk menghilangkan sifat hewan yang ada pada diri kita. Singarane hewan apa? Mangan, turu, ngobrol sing ora-ora, bengi bergadang saenake. Lah ini yang akan menambah syahwat kita untuk terjerumus
dalam sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kesimpulan besar, marilah kita, khususnya kami dari perwakilan pembina Ranting NU Duku Tengah, ini mengajak kepada hadirin sekalian untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan kita dalam memahami hikmah berpuasa, agar berpuasa kita tidak sia-sia, dan dengan harapan adanya kita berpuasa, diri kita semakin baik, perilaku kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, terutama hidup kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan harapan semoga hidup kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dari virus yang sedang melanda ini. Semoga kita di mana saja selalu mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.